Setiap era kepemimpinan menghadirkan babak baru, dan hari ini, pada momentum transformasi perpajakan nasional, hadir seorang pemimpin baru, Bapak Bima Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak. Sosok ini bukan hanya menjalankan mandat, tetapi membawa nilai yang sejalan dengan berakhlak. Pada video ini, kita akan berfokus pada dua hal, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif bukan hanya sekedar menyesuaikan diri, tetapi kemampuan membaca dinamika, merespon perubahan, dan melakukan penyesuaian strategi. Menjadi dirjen pajak adalah peran yang menuntut kelincahan beradaptasi secara cepat. Lingkungan kerja DJP tentunya memiliki kultur, ritme, tradisi, sensitivitas publik, serta beban reputasi yang sangat besar. Dan kini Pak Bimo hadir sebagai figur yang baru di lingkungan ini. Tetapi baru bukanlah sebuah kelemahan. Baru adalah kesempatan bagi adaptive mindset. Perpajakan hari ini bukan lagi hanya soal administrasi, namun data, integrasi basis data, digitalisasi rantai alur kerja, ekonomi platform, bahkan masyarakat wajib pajak pun berubah dari model konvensional ke model digital. Pemimpin yang adaptif tidak memaksa kontrol lama untuk realitas baru. Ia mengubah cara pandang dan menyerap informasi dengan cepat. Saat masuk DJP, Pak Bimo membawa pola pikir bahwa perpajakan harus agile, evidence-based, dan future-oriented. Adaptif berarti tidak defensif atas kebiasaan lama, tetapi mau belajar pola kerja yang sudah berjalan. Adaptif berarti tidak langsung menghakimi, tapi duduk, mendengar, memahami konteks, kemudian menata strategi. Dan di titik inilah kita melihat implementasi nilai berakhlak, khususnya pada nilai ke-6 adaptif. Dengan cara open mind, belajar cepat, dan siap melakukan redesign kerja ketika itu diperlukan. Nilai ke-7, kolaboratif. Disinilah kapabilitas Pak Bimo terlihat. Pengalaman beliau di instansi dan lembaga sebelumnya membentuk kemampuan untuk membangun jembatan, bukan hanya sekat. Karena perpajakan hari ini tidak akan bisa berjalan sendirian. DJP harus bekerjasama dengan DJBC dalam integrasi data transaksi lintas border. Harus sinkron dengan DJKN dalam penilaian aset, harus inline dengan DJSAFE dalam kebijakan fiskal, serta harus connect dengan Itjen dalam pengawasan. Dan harus dapat bekerjasama dengan unit eselon 1 lainnya di dalam lingkungan Kementerian Keuangan, serta dapat bekerjasama juga dengan lembaga mitra eksternal. Kolaboratif bukan sekedar rapat koordinasi. Kolaboratif menghubungkan berbagai arah kebijakan lintas unit di Kementerian Keuangan. Tugas DJP sebagai Revenue Authority hanya akan tercapai secara optimal ketika seluruh sistem dalam Kementerian Keuangan bergerak seirama. Dan pengalaman lintas kementerian lembaga yang dimiliki oleh Pak Bimo dapat memperkuat kemampuan ini. Yang dapat membawa pola kerja kolektif, bukan pola kerja sektoral. Kolaborasi membutuhkan 3 hal. Yang pertama, trust, saling percaya dan tidak curiga. Yang kedua, clarity of goal, yaitu satu peta arah, bukan ego sektoral. Dan yang ketiga, shared wins, yaitu keberhasilan yang dirayakan bersama, bukan klaim per unit. Dan ketiganya menjadi lebih mungkin ketika pemimpinnya bukan hanya memimpin, tetapi mengundang orang lain untuk ikut memimpin bersama. Kita semua adalah saksi dan pelaku sejarah. Adaptif saat memasuki lingkungan baru, kolaboratif saat kita bekerja dengan ekosistem yang luas. Karena negara besar membutuhkan nilai yang besar. Dan kita, ASN, adalah penjaga nilai-nilai itu.